Apa yang membuat seorang kepala negara Eropa berdiri terdiam di hadapan batu-batu kuno di jantung Jawa Tengah? Mengapa Emmanuel Macron menyebut Borobudur sebagai lambang keunggulan manusia, bukan sekedar monumen? Ini bukan sekedar kunjungan wisata, ini adalah momen penuh simbol. Tapi simbol untuk siapa dan untuk apa? Kamis 29 Mei 2025, Presiden Perancis Emmanuel Macron tiba di Candi Borobudur bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di tengah sunyi pegunungan Magelang, dua pemimpin dunia berdiri di hadapan situs warisan budaya dunia UNESCO yang dibangun lebih dari 12 abad silam. Tapi pertanyaannya bukan hanya di mana dan siapa yang hadir, melainkan mengapa Borobudur menjadi titik temu dua peradaban di hari itu. Ini bukan hanya tempat ibadah, kata Macron. Ini adalah adikarya spiritual, simbol universal, inspirasi global. Candi Borobudur dan juga dipakai sebagai tempat ibadah, juga merupakan adikarya spiritual arsitektur yang merupakan bukti dari keunggulan Indonesia. Dan di hadapan candi ini yang dibangun di abad ke-8, 9 dan terus menjadi sumber inspirasi di Asia Tenggara, ini adalah demonstrasi dari pengaruh budaya Indonesia yang diingatkan di sini. Ia menyoroti Borobudur bukan hanya sebagai destinasi sejarah, tapi juga sebagai simbol toleransi, multilateralisme, dan kekuatan budaya. Akan tetapi Borobudur juga menurut saya yang saya katakan adalah tempat ibadah dan ada ratusan ribuan orang yang datang beribadah yang juga menunjukkan pesan universal toleransi, rasa hormat yang disampaikan oleh Indonesia. Pujian demi pujian mengalir, tapi ada satu garis besar yang tersirat. Borobudur bukan hanya milik Indonesia. Ia kini diakui sebagai milik dunia. Dengan bekerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNESCO, beberapa dasawarsa lalu telah berhasil melestarikan candi ini dan mendaftarkannya di warisan budaya dunia UNESCO. Macron menyampaikan kekaguman, tapi juga sebuah pesan tersirat. Budaya bisa menjadi diplomasi. Di tengah ketegangan global, kerjasama Indonesia-UNESCO soal pelestarian Borobudur dipuji sebagai contoh keberhasilan multilateralisme. Pertanyaannya, apakah ini bentuk penghormatan tulus terhadap warisan Indonesia, ataukah bagian dari strategi lunak Prancis di Asia Tenggara? Dan seberapa siap Indonesia memanfaatkan kekaguman ini untuk kepentingan jangka panjang? Borobudur bukan hanya simbol agama Buddha, ia adalah situs peradaban yang hidup melampaui sekat agama, budaya, dan politik. Macron menyebutnya sumber inspirasi untuk dunia. Jadi di tempat inilah saya ingin menyampaikan rasa hormat kami yang mendalam, rasa kagum terhadap kekayaan sejarah artistik dan budaya Indonesia. Candi ini bukan hanya monumen, melainkan lambang keunggulan manusia, sumber inspirasi untuk seluruh dunia. Tapi bagaimana posisi Borobudur di mata bangsa kita sendiri? Apakah kita melihatnya dengan rasa bangga yang sama seperti dunia luar melihatnya? Kunjungan ini mungkin hanya berlangsung beberapa jam, tapi maknanya bisa bertahan jauh lebih lama. Di tengah narasi besar diplomasi global, ada satu pertanyaan mendasar. Apakah kita hanya akan menjadi tuan rumah yang menyambut atau juga penjaga yang mengartikulasikan makna warisan kita sendiri? Borobudur memang mengagumkan, tapi kekaguman dunia harus dibalas dengan kesadaran nasional. Karena dalam setiap pujian selalu ada peluang, tapi juga tantangan untuk tidak sekedar dikagumi, tapi dipahami.